Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Sopir truk bermuatan gula asal Lampung Tengah tewas ditusuk perampok di Jalan Tol Serang, Banten. Peringkat 10 besar kepulangan atlet Lampung yang berlaga di PON 21 Aceh, Sumatera Utara disambut meriah. Puluhan perahu nelayan mengikuti lomba balap di perairan Laut Pesawaran. Suasana duka keluarga pecah saat jenazah Karjiko berumur 45 tahun tiba di rumah duka di Desa Fajar Asri, Kecamatan Seputi Agung, Lampung Tengah, Selasa pagi. Karjiko adalah sopir truk bermuatan 38 ton gula pasir yang tewas jadi korban perampokan dan jenazahnya ditemukan di pinggir jalan tol kilometer 77, Ruas Serang, Banten. Korban jadi korban perampokan saat dalam perjalanan menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas akibat menderita luka belasan tusukan senjata tajam di tubuhnya, sedangkan truknya raib dibawa para pelaku. Keluarga kehilangan kontak dengan korban sejak hari Jumat malam. Sehari kemudian, polisi menemukan jenazah korban di pinggir jalan tol Serang, Banten. Jenazah diserahkan ke keluarga setelah diautopsi Polres Serang. Menurut keluarga, sebelum kehilangan kontak, korban sempat mengirimkan foto sedang bersama 3 temannya yang menumpang di mobilnya. Mbak Gula mau ke Cengkareng dan berpamitan sama istrinya hari Kamis, terus lost kontak sekitar hari Jumat. Setelah itu nggak ada kabar? Nggak ada kabar, terus pihak dari perusahaan juga nggak ada kabar, GPS mobil juga nggak aktif. Jadi terus dicari sampai sekarang dan hasilnya sangat luar biasa kurang baik. Dan harapan keluarga dan harapan teman-teman semuanya untuk segera mengungkap pihak kepolisian secepat-cepatnya. Korban ini ada luka apa aja, Pak? Menurut informasi, korban terdapat luka-luka lebam, juga terdapat sekitar 17 tusukan senjata tajam di depan dan di belakang yang mengakibatkan korban terluka parah dan akhirnya meninggal. Kasus perampokan truk bermuatan gula pasir tersebut ditangani Polres Serang. Keluarga korban berharap polisi segera menangkap para pelakunya dan diberi hukuman seberat-beratnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Seorang pencuri motor ini jalan terpincang-pincang saat digelandang ke Mapolsek Sekampung Udik, Lampung Timur, Selasa siang. Tersangka Agus Baron ditembak kakinya karena berusaha kabur saat ditangkap di tempat persembunyiannya di Serang, Banten. Menurut polisi, tersangka merupakan buronan pencurian motor tahun 2022. Seorang temannya telah ditangkap, kemudian dijebloskan ke penjara. Kedua tersangka terlibat pencurian motor lebih dari 3 TKP di Lampung Timur. Saat mencuri, mereka membawa senjata tajam dan menyasar motor di tempat parkir toko dan rumah warga. Apa yang kamu lakuin? Curi motor di mana? Di mana? Yang keras di mana? Bumi model. Apa yang kamu ambil? Jalan apa naik motor? Jalan kaki. Terus? Muter ketemu itu. Jalan terus itu, nggak naik motor? Terus? Nah, itu langsung diambil. Diambil gimana maksudnya? Nah, cara nyungkil itu naik
saya naik ke pundak nyasar. Terkait penangkapan pelaku 363 bahwa pelaku tersebut adalah sudah DPO 363 di tahun 2022. Adapun pelakunya pada saat itu berdua, yang satu sedang menjalani hukuman atas nama Hasan dan berikut 480-nya juga sudah menjalani hukuman, dan sisa satu orang ini yang bernama Agus. Agus sebutannya Agus Baron bin Rahman Batu Sangun. Adapun penangkapan pada saat tadi malam dilakukan penangkapan, tersangka hendak melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah badik. Kemudian tersangka juga berusaha melarikan diri, dan anggota kami di lapangan melakukan tindakan tegas dan terukur, dan setelah itu kami bawa ke Mapolsek Sekampung Udik. Pada kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 1 motor dan senjata tajam dari tersangka yang pertama ditangkap. Sedangkan dari tersangka Agus, polisi tidak menyita barang bukti apapun. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kebakaran. Kasus kebakaran di Bandar Lampung masih tinggi dan harus diwaspadai. Selama 3 pekan pada bulan September, sudah terjadi 27 kasus kebakaran, yang sebagian besar adalah rumah dan toko dan lainnya adalah lahan kosong. Jumlah ini naik dibanding selama bulan Agustus sebanyak 25 kasus. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Bandar Lampung, selama 9 bulan atau sejak Januari hingga September, terdapat 170 kasus kebakaran. Kasus terbanyak yakni kebakaran lahan sebanyak 62 kasus dan penyebabnya dampak musim kemarau serta kelalaian akibat membakar sampah sembarangan. Kasus terbanyak kedua yakni kebakaran rumah yang mencapai 42 kasus, sedangkan kebakaran yang disebabkan konsleting listrik sebanyak 71 kasus. Namun kasus kebakaran pada tahun ini menurun drastis dibanding tahun 2023 yang mencapai 464 kasus dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 4 orang. Jadi sampai dengan hari ini kalau kita total tanggal 23 ini kita sudah 4 kali ya terjadi kebakaran. Oke. Kalau untuk rekapan dari Dinas Pemadam sendiri Bang, untuk di bulan ini ada berapa sih Bang jumlah kebakaran yang terjadi gitu di Bandar Lampung sendiri? Ya, di bulan September ini kita cukup signifikan ya terjadi lonjakan kebakaran, khususnya di bulan September ini dibandingkan bulan Agustus itu hanya 25 kali ya kebakaran. Meski tidak ada korban meninggal dunia pada ratusan kasus kebakaran tahun ini, Dinas Damkar mengajak masyarakat selalu waspada, terutama lebih peduli pada persoalan kelistrikan di rumah atau perusahaan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah mendapatkan nomor urut, 2 pasangan calon gubernur Lampung kemudian mengikuti deklarasi pilkada damai. Kedua pasangan calon menandatangani surat kesepakatan mewujudkan pilkada yang damai, aman dan kondusif yang disaksikan Bawaslu, KPU, Polda, Korem, dan Pemprov Lampung. Terdapat beberapa tahapan pilkada yang bisa menimbulkan konflik, namun yang sering terjadi saat masa kampanye. Untuk mencegahnya, para pasangan calon dan tim pemenangan diimbau untuk mematuhi larangan kampanye seperti tidak menggunakan politik identitas dan sara. Ya, kita hari ini mengundang para calon gubernur dan tim untuk bersama-sama berkomitmen mendeklarasikan tentang kampanye dan pilkada damai di 2024 di Provinsi Lampung. Dan tentu ini harus dilakukan karena memang dalam setiap segala hal harus diawali dengan niat yang baik yang pada akhirnya pelaksanaan baik dan tentu diakhiri dengan yang baik. Jadi Pak Kapolda sudah menyampaikan tidak ada politik identitas, terkait sara, tegas yang keamanan akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pemilihan Gubernur Lampung diikuti dua pasangan calon, yakni nomor urut 1 Arinal Sutondo dan nomor urut 2 Rahmat Birzani Jihan. Tahapan pilkada serentak kini sudah memasuki masa kampanye yang akan berakhir pada 23 November mendatang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.